Salam saudara, kita masuk episode 708 ya. Pertanyaan pertama ini menjawab pertanyaan yang tersisa, Pengkhotbah 7 ayat 15 dan 16. Ditanyakan oleh seorang bapak ya. Pengkhotbah 7 ayat 15 dan 16. Saya akan bacakan apa maksud ayat ini, Mang. Dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada pula orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang sulit. Tetapi saya bisa menjawab. Kita melihat yang pertama tema pengkhotbah. Kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Bicara mengenai hidup yang serba sia-sia. Mau kaya, mau sehat, mau tidak sehat, mau makan enak, mau tidak, sia-sia. Nah, ini sebenarnya mengisyaratkan bahwa keadaan manusia yang telah jatuh dalam dosa itu tidak memenuhi standar hidup yang ideal. Jadi kalau dikatakan di sini, dalam hidupku yang sia-sia aku telah melihat segala hal ini, ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya, ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh, janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Saleh berhikmat di sini tentu hikmat, saleh, standar kesia-siaan. Ya. Saleh berhikmat, standar kesia-siaan. Nah, lalu kuncinya di pengkhotbah terakhir. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Nah, kalau hanya hikmat dan kesalehan manusia pada umumnya sia-sia. Apapun sia-sia. Jadi harus dilihat dari perspektif itu, saudara-saudara. Ya. Maka di atas semuanya takutlah akan Allah. Ya, demikianlah perjawaban saya. Saya kira ini sudah cukup menjawab. Ya, sekali lagi temanya kita pengkhotbah kesia-siaan, apapun sia-sia. Mau saleh, mau berhikmat, mau jahat, ya akhirnya sia-sia. Tetapi hanya satu yang tidak sia-sia, takut akan Allah. Jadi hikmat kesalehan itu hikmat kesalehan umum yang tidak membawa kehidupan manusia kepada kehidupan yang unggul, yang baik, yang terberkati. Akhirnya takutlah akan Allah. Oke, cukup. Wanita usia 42 tahun sudah menikah, Temanggung, Jawa Tengah. Apa yang harus saya lakukan agar saya bisa terbebas dari hutang-hutang yang saya miliki? Suami saya dalam penyembuhan stroke. Anak saya 2 kuliah dan SD. Bantu doa ya Pak. Saya tidak tahu keadaan kamu yang sesungguhnya. Tetapi saya mau beritahu ya. Persoalan hidup seperti ini dialami semua orang. Termasuk orang-orang non-Kristen. Dan kita melihat ada orang-orang yang non-Kristen jauh lebih menderita dari kita. Tetapi bisa eksis dan mereka sukses. Lalu berjuanglah terus. Percayalah pasti ada jalan keluar. Pasti. Ya, Tuhan tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan kita. Ya, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lalu kirimkan juga pertanyaan berikut atau masalah berikut apa yang dapat kami lakukan untuk Anda. Oke, Tuhan berkati. Dari usia 46 tahun menikah Bekasi. Sehubungan dengan pengajaran Logos yang sedang Bapak ajarkan, jadi kepada siapa semua doa kita seharusnya ditujukan, baik kepada Bapa dan Yesus.
Yesus berkata, nanti aku mintakan kepada Bapa. Demikian dalam Injil Yohanes. Tetapi saya hampir selalu menunjukkan doa saya kepada Bapa. Tentu juga kepada Yesus. Tetapi saudara harus tahu bahwa doa kita kepada Bapa hanya sampai kepada Bapa jika kita ada di dalam Yesus. Sebab Yesus salah satu-satunya perantara. Yesus berkata, akulah jalan sampai kepada Bapa. Bukan tujuan. Yesus jalan. Tetapi Yesus berjanji bahwa kalau kita minta sesuatu kepadanya, akan dimintakan kepada Bapa. Lalu bagaimana dengan cara menutup doa? Ya dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus bisa. Ini pertanyaan yang bagus, bukan terlihat bodoh ya. Ini pertanyaan bagus. Nah, lebih dari ini ikuti penjelasan saya mengenai logos akan menyangkut hal ini. Objek doa dan penyembahan. Saya akan jelaskan lengkap di situ. Oke. Dari pria usia 44 tahun menikah, diberkati tanpa anak, berdagang online. Saat ini saya memiliki hutang ratusan juta, di mana hutang tersebut saya gunakan 100% untuk scale up omset online. Toko online menambah stok, menambah varian produk, bayar promosi di marketplace, dan bertahan di tengah badai ekonomi pra dan pasca COVID. Saya ikuti saran Om Eras, lawan masalah hidup dengan kekudusan. 1 tahun di 2022 saya belajar hidup kudus, tapi belum juga ada jalan keluar dari masalah hutang ini. Lalu saya berpikir mungkin harus diposting lagi. Dan dari awal 2023 ini sampai bulan ini mungkin sudah 180 hari saya berpuasa, diikuti dengan mendengar firman 12 jam sehari nonstop. Plus doa pribadi jam 10, jam 11 malam. Lanjut membaca Alkitab 30 menit. Lanjut 1-3 doa pagi. Perekonomian tetap tidak membaik, malah makin memburuk. Bahkan kami sekarang cuma menyisihkan 100.000 per hari untuk makan berdua, dan setiap istri datang bulan cuma bisa menggunakan tisu karena uang hasil jualan habis untuk bayar cicilan bank di awal bulan, bayar tagihan supplier dan lain-lain. Tadinya mau banyak tanya tapi nggak jadi deh Om. Karena Om Eras sudah tampar saya lewat perkataan Om Eras di Waski 3 Juli 2003 yang mengatakan, Tuhan mau kita kuat secara spiritual lewat masalah. Tidak cukup hanya berdoa dalam kamar, tidak cukup membaca Alkitab, dengar khotbah, nanti malah jadi ahli Taurat. Saat mendengar itu, saya langsung ketawa sambil berkata dalam hati, nggak mungkin Tuhan tidak mendengar cerita saya, karena baru ngetik pertanyaan, sudah Tuhan jawab lewat perkataan Om Eras. Detail jawaban Om Eras persis sama seperti saya di atas, seolah-olah Tuhan titipkan kata-kata tersebut lewat Om Eras khusus untuk saya. Terakhir, kalau Om Eras tidak keberatan, mohon bantuan doanya agar rumah saya bisa terjual karena sudah tidak lagi barang-barang yang bisa dijual. Usiamu 44 tahun tapi belum punya anak. Keadaan kamu unik ya. Saya harus mengatakan bahwa kita merasa sudah hidup suci, tapi seringkali ada karakter kita yang belum beres. Dan itu harus terkikis lewat pergumulan atau lewat persoalan hidup. Dan ada hal-hal yang membuat kamu marah. Sebenarnya sekarang ini kamu sedang marah. Kamu tidak kemukakan secara tertulis di sini. Ya, tetapi kamu sedang marah nak. Nggak apa-apa, nanti biar kamu dikonseling, biar kami bisa tahu secara detail apa sebenarnya yang terjadi di dalam hidupmu. Ya, saya tidak bisa menjawab dan tidak akan saya ucapkan di sini. Nanti kamu akan dikonseling secara khusus. Ya, kondisi kamu parah sekali. Tetapi ini baik untuk kamu, mencegah kamu berbuat salah. Ya. Saya melihat istrimu kasihan sekali. Ya.
Dan saya sebagai orang yang kamu anggap bapak rohani, kalau mau ya, kamu akan dilayani oleh orang saya. Saya ikut prihatin dengan keadaan kamu. Tuhan berkati. Dari wanita usia 61 tahun menikah 4 anak. Apakah rasa takut ada masalah datang itu intimidasi dari iblis, Pak? Iya. Takut masalah akan datang itu intimidasi iblis. Gimana caranya supaya tidak timbul pikiran-pikiran jelek yang kadang-kadang timbul? Boleh enggak ya Pak kalau lagi kerjakan hobi menyulam dan kerajinan buat lukisan dan mane-mane sambil dengar khutbah? Ya bagus. Sambil mengerjakan mane-mane dengar khutbah. Bagus mendengar abang, bagus Bu. Nah tapi bicara soal pikiran jelek, Ibu rasanya menurut saya, bukan rasanya, Ibu belum dewasa seumur Ibu. Ibu mestinya sudah tidak takut menghadapi apapun dengan usia 61 tahun ini. Jadi sekarang yang Ibu lakukan, Ibu harus sungguh-sungguh belajar untuk mencari Tuhan lewat doa bersama, lewat belajar bersama, belajar firman Tuhan maksud saya. Nanti Ibu akan bisa mendapatkan jalan keluar. Dari perasaan takut akan kurang sampai Ibu berani menghadapi hidup. Sampai berani menghadapi kematian. Mendengarkan khotbah dari Truth ID dan berdoa bersama saya. Ya, begitu. Dari pria usia 19 tahun mahasiswa. Ya, Pak Rohani saya terima kasih untuk segala impartasi spirit dan pengajaran Pak Eras lewat YouTube. Tidak bisa dipungkiri saya mampu melewati setiap badai dalam kehidupan saya bersama Tuhan berkat Pak Eras. Sebagai orang yang terbilang muda, gairah untuk berpacaran atau memiliki hubungan dengan lawan jenis memang sering membara. Terdengar naif. Dulu saya ingin pacaran bukan karena kemolekan fisik seorang perempuan, melainkan karena ada pelajaran hidup yang bisa saya dapat dari seorang perempuan yang saya sukai. Berjalannya waktu pertemuan dengan Tuhan, kala itu membuat cita rasa saya sebagai seorang laki-laki kepada lawan jenis menjadi low atau impoten. Maaf Pak, hanya metafora saja. Di saat duduk dan diam di kaki Tuhan dan merenungkan kasih Bapa dalam setiap pekerjaan, hal tersebut sangat menyenangkan hati saya. Saya bisa bahagia dengan hal yang paling sederhana dan hal itu membuat saya tidak mencari kesenangan yang lain, terkhususnya berpacaran. Sekali lagi memang hal itu terdengar naif atau munafik. Tapi saya sering merenung kasih yang Bapa di surga berikan melebihi apa yang manusia berikan. Sukacita ini sangat incomprehensible. Jadi tidak bisa dipahami maksudnya ya. Incomprehensible. Lalu buat apa pacaran? Saya adalah seorang yang selalu terkagum dengan alam semesta. Suatu hari pada malam yang dipenuhi bintang dan indah, di saat saya sedang merenungkan kehidupan saya yang telah Tuhan ubahkan sepenuhnya, walaupun harus berjuang mendidik karakter saya agar semakin serupa dengan Yesus. Saya menangis terseduh-seduh. Saya merasa berutang kepada Bapa di surga. Dengan penuh kesadaran dan sedikit keraguan saya bernasar kepada Tuhan bahwa saya tidak akan menikah sampai saya mati. Nasar ini akan mencapai kebulatannya bila saya mengikrarkannya 3 kali. Saat ini sudah terhitung 2 kali. Hingga 1 kali maka nasar saya sempurna. Setiap ikrar saya lakukan di saat saya merasakan keadaan Bapa di surga yang pekat. Pertanyaan saya Pak Eras, apakah melakukan hal seperti ini berlebihan? Saya seorang mahasiswa di mana kognitif yang lebih dominan berperan. Penelitian dan banyak artikel dalam dunia psikologi menunjukkan perbuatan saya ini akan melahirkan stres berat dan gangguan mental. Sedangkan saya tidak mengalami simptomnya sama sekali. Maaf jika apa yang saya tuliskan kepanjangan. Masih sangat banyak yang ingin saya tanyakan Pak Eras. Ingin rasanya berbicara empat mata dengan Bapak rohani saya tercinta. Jikalau hal ini salah saya minta nasihat Pak Eras. Jikalau ini baik Pak Eras pandang maka saya butuh penguatan dari Pak Eras. Jikalau di bumi saya tidak dapat bertemu Pak Eras, sampai jumpa di LP3, Pak Eras Bapak rohani saya. Saya harus mengatakan jujur dengan usia 19 tahun,
dan memiliki tekad seperti ini, kamu hebat. Saya salut. Saya pernah punya nasar tidak menikah. Tapi baru 1 kali saya ucapkan. Akhirnya saya menikah. Itu bukti kamu mencintai Tuhan dan mulai menghayati makna hidup. Hanya kamu persoalkan lagi ya, sebelum kamu buat nasar jadi 3 kali. Kamu sudah 2 kali ya. Nasarmu sudah 2 kali, 1 kali pasti bulat katamu. Jangan kamu teruskan dulu. Kamu tanya Tuhan apa baiknya. Tetapi kamu hebat. Kalau benar Tuhan mengendaki kamu tidak menikah, kamu bisa fokus untuk pengabdian bagi Tuhan. Pengabdian bagi Tuhan tidak harus jadi pendeta ya. Kau bisa fokus untuk karirmu, untuk keahlianmu, dan kamu gunakan itu untuk kesejahteraan manusia yang lain, sesama. Tapi sekali lagi tanyakan Tuhan, jangan terbawa emosi. Karena kamu sendiri juga masih memiliki kekurangan di dalam karaktermu dan kamu tahu maksud saya ini. Saya salut. Ya, suatu hari pasti kita ketemu. Tidak usah di LB3, di bumi kita bisa bertemu. Ingatkan kalimat ini, Om, saya yang tulis Abam 2 kali berikrar tidak menikah. Om Eras yang cegah, jangan. Tanyakan dulu ke Tuhan. Jangan terbawa emosi pribadi. Ikuti terus khotbah Om Eras di Truth ID, kamu akan cerdas. Dan kamu akan punya kepekaan yang luar biasa dari Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Oke, wanita usia 24 tahun belum menikah. Pak, saya ingin bertanya tentang tanggapan Bapak dengan anak muda sekarang mempercayai zodiak dan ramalan tarot. Mereka bilang tidak percaya namun tetap didengarkan, lalu mereka bilang yang buruk dibuang dan yang baik diaminkan. Apakah zodiak itu dapat dipercayai? Apabila seperti itu, apakah sudah menjadi penyembahan berhala? Sudah masuk ke ranah okultisme atau kuasa gelap. Jadi harus meninggalkan zodiak, tarot atau sejenisnya. Tuhan melarang itu. Tidak butuh, tidak perlu. Di tangan Tuhan kita aman. Aman selalu di tangan Tuhan. Kita tidak tahu hari esok, Tuhan yang pegang hari esok. Ya, who holds the future? Jesus. Our Father in heaven. Siapa yang pegang hari esok? Tuhan Yesus, Allah Bapa kita di surga. Amin. Dari pria usia 71 tahun, Bapak-bapak, Sidoarjo, Jawa Timur. Pak, mohon tanya Pendeta Erastus 1 Samuel 19 ayat 9. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul. Apa maksudnya? Oke. Roh Tuhan yang, roh jahat yang daripada Tuhan maksudnya roh jahat yang diizinkan Tuhan masuk ke dalam diri Saul. Ya, Tuhan tidak punya roh jahat, tapi roh jahat yang mau masuk dalam hidup seseorang itu tidak bisa masuk kalau Tuhan nggak izinkan. Jadi roh jahat yang diizinkan Tuhan masuk dalam diri Saul. Yang tadinya Saul dilindungi, dipagari dengan kuasa Tuhan, ketika Saul mulai berkhianat, memberontak kepada Tuhan, Tuhan buka pintu dan mengizinkan roh jahat masuk dalam diri Saul. Itu maksudnya, Pak. Mantap. Dari pria usia 40 tahun sudah menikah di Maluku. Saya mau tanya kitab Ulangan 24 ayat 1 sampai 4. Dijelaskan kalau suami sudah cerai sama istrinya, baru istrinya sudah kawin lagi atau dicemari, maka suaminya tidak boleh kembali ke istrinya, karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Lalu apa bedanya dengan pasangan suami istri yang salah satu berzina atau membuat dirinya dicemari, kenapa tidak boleh cerai? Sedangkan di Ulangan bilang kalau suaminya ambil kembali istrinya yang sudah dicemari, itu kekejian. Anda tidak boleh menjadikan kitab Ulangan atau yang menjadi standar hukum Taurat, ya, itu untuk orang percaya. Di Israel itu ada 10 perintah Allah sebagai dasar perundang-undangan. Ada Kuhim, undang-undang ibadah. Ada satu lagi, sebentar ya, yang satu Dekalog, 2 Kuhim, terus Misipatim. Kita tidak bisa ikut Misipatim, undang-undang sipil dalam kegiatan hidup kita hari ini.
Jadi kita tidak bisa mengikuti atau tunduk atau menuruti undang-undang Taurat. Yang kita ikuti itu adalah kehendak Allah, pikiran perasaan Allah. Jadi Anda tidak bisa menggunakan Taurat sebagai ukuran. Ukuran kita kehendak Allah atau bukan. Itu yang harus digumuli. Oke. Pertanyaan dari seseorang usia 50 tahun menikah di Semarang. Wanita ini. Boleh tidak seorang Kristen yang hidup benar mengkonsumsi daging hari raya Idul Adha? Mohon penjelasannya. Ya kalau orang beri kita daging ya kita makan nggak masalah. Tidak masalah ya. Kenapa dimasalahkan? Tidak perlu dimasalahkan. Tidak apa-apa. Dari pria usia 66 tahun sudah menikah di Tegal. Papa saya sudah bangkrut tapi tidak mau bertobat juga. Apakah bisa dibantu konseling? Oke. Siapa yang mau dibantu ini ya? Nanti ditelepon, papa saya sudah bangkrut tapi tidak mau bertobat juga. Coba ya, ini dihubungi ya. Apakah dia atau anaknya? Ini masalahnya. Siap. Saya teruskan dengan wanita usia 38 tahun. Sudah menikah di Sidoarjo. Bapak rohaniku, terima kasih banyak buat penjelasan kebenaran firman Tuhan selama ini. 3 tahun saya bertekun mengikuti pengajaran di Truth ID. Dan kebenaran itu betul-betul mengubahkan saya. Dulu saya orangnya keras, egois, sekarang betul-betul lebih lembut, tenang. Sekarang cenderung memikirkan nasib tangan kecil yang ada di sekitar. Karena perubahan inilah yang membuat saya tergerak membagikan kebenaran yang ada di renungan Daily Truth di grup WA keluarga besar dan grup WA lainnya. Walaupun juga tidak sedikit yang kontra dengan saya, tapi itu semua menolong saya untuk koreksi diri terus-menerus. Dengan maraknya bulian tentang pengajaran Pak Eras, membuat saya dan suami semakin semangat untuk terus menjadi saksi Kristus melalui perbuatan kami terhadap sesama. Baik itu saudara seiman maupun non. Lebih-lebih kepada keluarga besar kami, bagaimanapun kebenaran itu mengejar saya terus untuk mengenakannya. Tidak bisa lari dari kebenaran itu sendiri. Tetap semangat ya Pak Erastus, Bapak rohaniku. Kami salah satu dari sekian banyak yang mendukung Pak Eras. Semua hal yang terjadi kami percayai semakin dibully makin terus membelah diri. Semakin bertambah-tambah, keren ini. Semakin dibully semakin terus membelah diri. Atau semakin bertambah-tambah. Orang-orang yang hidupnya diubahkan ibarat artis, ratingnya tambah naik. Hehehe. Izinkan saya mengutip apa yang Pak Eras pernah sampaikan bahwa kebenaran itu milik Bapak Yahweh. Sehingga Bapak Yahweh tidak perlu untuk kita bela. Justru Bapak Yahweh lah yang akan membela setiap anak-anaknya yang hidup benar dan hidup terus menjaga kekudusan. Ibarat peribahasa Jawa, becik ketitik olo ketoro. Jangan pernah terpancing ya Pak. Mari tetap fokus dengan arahan Pak Yahweh, Bapak Yahweh saja. Endingnya nanti seperti apa, biarlah itu mutlak menjadi kebijakan Bapak di surga. Mohon maaf kalau ada kalimat yang salah dan kurang berkenan. Kalau dekat rasanya saya ingin memeluk Pak Eras. Doa saya kiranya Pak Eras dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dan semangat untuk terus menyampaikan kebenaran yang sejati. Wih, keren ya. Keren ya. Terima kasih. Salam untuk suamimu. Thank you untuk dukungannya. Terima kasih ya karena saya juga merasa luar biasa ya. Dikuatkan Tuhan. Oke. Dari wanita usia 41 tahun. Pak Eras saya mohon. Saya berdoa semoga Allah Bapa di surga selalu menjagai Pak Eras. Melalui tulisan ini saya hanya ingin menyampaikan saya sangat mengasihi Pak Eras. Saat ini ada banyak sekali pemberitaan yang mengatakan Pak Eras tidak mengakui Yesus Tuhan. Pak Eras semakin sesat dan seterusnya. Saya tidak mencari tahu tentang berita-berita itu. Tapi tidak sengaja lewat YouTube saya buka channel Truth ID untuk doa pagi. Saya hanya melihat judulnya, saya tidak tertarik untuk membukanya. Saya sangat sedih sekali doa pagi hari ini
Saya menangis sepanjang doa dan menangis juga saat doa pribadi mengingat hal itu. Dan ternyata pas firman Pak Eras cerita tentang teman Bapak dari Australia yang telepon. Dalam hati saya bertanya kenapa orang-orang itu jahat sekali. Padahal hampir 2 tahun saya ikuti Pak Eras, saya tidak pernah menemukan Pak Eras mengganggu orang lain. Saya mau kesaksian Pak, sebelum saya bertemu dengan Pak Eras, saya ada dalam situasi yang terpuruk, sangat terpuruk. Saya jatuh dalam dosa, saya kecewa dengan Tuhan. Jangankan ke gereja berdoa pun saya tidak. Padahal dulunya saya orang yang cukup rohani. Sejak muda saya aktif pelayanan. Tapi kejatuhan saya membuat saya terhilang. Saya tidak bisa memaafkan diri sendiri. Tapi puji Tuhan secara tidak sengaja saya menemukan Truth ID. Sejak itu saya banyak diubahkan. Saya belajar memaafkan diri, mengampuni orang lain, melepaskan keinginan daging. Saya masih jauh dari sempurna. Permasalahan saya juga banyak, lumayan berat. Tapi karakter saya banyak diubahkan, bisa dilewati. Jangan memberhalakan masalah dan lawan dengan kesucian. Itu sangat memberkati saya dan saya hidupi. Saya kenal Pak Eras, lagu-lagu rohani yang saya dengar juga berubah. Rasanya kebutuhan saya sudah beda. Lagu-lagu Pak Eras sangat memberkati, makanya saya bingung kenapa jemaat GSKI ada yang berkeberatan dengan lagu-lagu Pak Eras. Saya bukan jemaat GSKI. Kalau dulu saya menghindari obrolan tentang kematian, tapi sekarang saya tidak takut lagi. Saya meyakini pelayanan yang benar dilihat dari buah yang dihasilkan. Dan saya percaya bukan hanya saya mengalami berkat perubahan melalui pelayanan Pak Eras. Banyak orang. Saya hanya ingin menyampaikan saya mendukung Pak Eras. Tetaplah suarakan kebenaran Pak. Semangat terus Pak. Saya bisa merasakan kegelisahan Bapak saat menyampaikan khotbah di anniversary Rehoboth ke-23. Saya menjadi bukti pelayanan Bapak tidak sia-sia. Dan saya akan terus berjuang hidup suci, tidak bercacat dan tidak bercela. Saya percaya Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus menyertai Bapak. Wah, luar biasa, saya terharu ya. Wanita usia 41 tahun menikah, 3 anak di Medan. Terima kasih untuk dukungannya. Saya terus terang, bulu saya berdiri. Saya merasakan ketulusan. Ya, hari-hari ini saya difitnah tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat. Itu jahat sekali, saudara. Orang-orang seperti itu jahat ya. Banyak orang yang telah diubahkan dalam pelayanan saya. Ya, biar nama Tuhan dimuliakan. Dan kita melihat bagaimana akhir dari perjalanan ini. Nanti kita lihat saja ya. Tapi kita tidak boleh dendam, tidak boleh sakit hati. Kita kembalikan semua ke Tuhan. Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan kita. Dia gembala yang baik. Di atas semuanya, Juru Selamat sejati itu Yahweh. Gembala yang baik, Yahweh, akulah Yahweh gembala yang baik. Yang mengutus Yesus melaksanakan pekerjaannya. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 jam 9 pagi saya menyampaikan khotbah mengenai kenosis. Tuhan memberkati.